Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kepo Film. Di video ini, Mimin melanjutkan alur cerita dari film Perfect World. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke ceritanya yuk. Pada part sebelumnya, Si Hao membawa Qin Feng kembali ke desa batu. Sesampainya di desa batu, dia melihat banyak orang terluka. Dan Lin Hu memberitahunya desa diserang oleh bandit dan Yun Feng dibawa pergi. Part ini dimulai saat Lin Hu menceritakan desa batu diserang bandit, desa dibakar dan dijarah. Pemimpin bandit berada di ranah Gua Surgawi dan mereka menangkap Yun Feng saat tim pemburu sedang keluar. Bandit memaksa mereka menyerahkan harta tulang dan logam langka dalam 3 hari. Dan Lin Hu memberitahu Dewa Liu tidur sejak Si Hao meninggalkan desa. Elang skala biru juga membawa Si Yun untuk berburu. Karena desa sudah tidak aman, penduduk dievakuasi ke Gua Housan. Tim pemburu berkumpul untuk menyelamatkan Yun Feng. Si Hao mengatakan biarkan dia yang menyelamatkan Yun Feng, karena Si Hao satu langkah lagi mencapai ranah Gua Surgawi. Lin Hu menghentikannya, dia mengatakan walaupun Si Hao berada di ranah transformasi darah, tapi Si Hao masih anak-anak dan sudah menjadi tanggung jawab tim pemburu untuk menyelamatkan Yun Feng. Si Hao mengkhawatirkan keselamatan tim pemburu, tapi Lin Hu meyakinkan Si Hao untuk pergi ke Gua Housan. Si Hao bertekad untuk menerobos ke ranah Gua Surgawi dan Si Hao mulai berkultivasi. Si Hao menggunakan catatan kebenaran sejati untuk membantunya berlatih dan menerobos. Dan akhirnya Si Hao berhasil menerobos ke ranah Gua Surgawi. Di tempat para bandit, mereka menyiksa penduduk desa. Saat malamnya mereka mabuk-mabukan dan tim pemburu muncul diam-diam membunuh bandit yang sedang kencing. Mereka mulai menyerang pemimpin bandit, tapi dikalahkan dengan mudah. Bahkan Yun Feng diinjak pemimpin bandit. Si Hao muncul dan menyerang para bandit. Pemimpin bandit menertawakannya, mengatakan anak-anak ingin menjadi pahlawan. Si Hao menjawab dia bukan pahlawan, dia hanya ingin melindungi orang-orang desa. Para bandit menyerang Si Hao tapi berhasil dikalahkan. Melihat anak buahnya sudah dikalahkan, pemimpin bandit mulai menyerang Si Hao. Tim pemburu dan Yun Feng senang karena Si Hao berhasil menerobos ranah Gua Surgawi. Pertarungan pun dimulai. Si Hao berhasil mematahkan tangan pemimpin bandit. Si Hao mendekati Yun Feng dan menanyakan keadaannya. Yun Feng justru meminta Si Hao menghentikan pemimpin bandit memanggil roh pengorbanan. Tapi terlambat, pemimpin bandit sudah memanggil roh pengorbanan Jiling. Si Hao meminta Lin Hu membawa Yun Feng dan yang lainnya mundur. Si Hao akan memancing Jiling pergi. Si Hao menyerang Jiling dan memancingnya pergi dari tempat itu. Setelah merasa mereka sudah cukup jauh, Si Hao mulai menyerang Jiling. Si Hao menyerangnya di luka gelap milik Jiling dan membuatnya terjatuh.
Saat berbalik, si Hao kaget melihat Yun Feng dan yang lainnya sudah berada di tempat itu. Mereka dikejar para bandit. Si Hao khawatir mereka semua dalam bahaya. Dia menyerang para bandit dan menyuruh Lin Hu membawa semua orang pergi. Si Hao dan Jiling kembali bertarung. Jiling memakan para bandit dan si Hao menyadari Jiling memiliki luka gelap karena dia sudah memakan harta tulang yang bukan miliknya. Dia ingin menumbuhkan harta tulang yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Si Hao berhasil mengalahkan Jiling dengan teknik singa kuno. Si Hao mengambil harta tulang yang dikeluarkan Jiling sebelumnya, tapi tidak lama setelah itu si Hao pingsan. Para penduduk desa senang karena mereka berhasil terlepas dari para bandit. Pi Hao mengatakan kepada Qin Feng, mulai sekarang mereka adalah keluarga dan desa batu menjadi rumahnya. Yun Feng mengatakan semua ini berkat si Hao. Dan Yun Feng mengumumkan mulai hari ini si Hao menjadi prajurit pelindung desa batu. Dan sang prajurit baru yang sedang tidak sadarkan diri mengigau ingin minum susu hewan. Pada suatu hari, si Hao dan Qin Feng baru kembali ke desa. Pi Hao memberitahu si Hao bahwa Dewa Liu sudah bangun. Yun Feng, si Hao, dan yang lain berkumpul. Dewa Liu memberitahu bahwa dia sudah bangun. Dia juga memuji si Hao karena berhasil mengalahkan Jiling. Si Hao bertanya tentang di mana Gunung Taigu berada. Dia ingin menemukan orang tuanya. Dewa Liu melarang si Hao pergi karena ada banyak binatang berdarah murni yang hidup di Gunung Taigu. Si Hao mengatakan dia bisa karena dia sudah berada di ranah gua surgawi tingkat 3 dan akan segera menerobos ke tingkat 8. Dewa Liu mengatakan bagi binatang berdarah murni, tingkat 8 tidak ada apa-apanya. Yun Feng memberitahunya si Hao akan mati kalau dia pergi sekarang. Si Hao sedih mendengarnya. Kemudian Dewa Liu menggunakan kekuatannya memisahkan tubuh spiritual si Hao dengan tubuh aslinya. Si Hao awalnya senang karena dia berpikir Dewa Liu akan mengirimnya menemui orang tuanya. Tapi Dewa Liu mengatakan dia mengirim tubuh spiritual si Hao ke alam dewa kehampaan untuk berkultivasi melatih tubuh spiritual, tempat aneh yang dibangun dengan berbagai esensi dan tempat bergabungnya para dewa kuno. Dewa Liu memberitahu melalui dinding spiritual ini, si Hao dapat mencapai alam dewa kehampaan. Tubuh spiritual ditempa di alam dewa kehampaan. Setelah kembali ke tubuh asli, hasilnya juga akan bergabung ke tubuh asli. Sama saja dengan tubuh aslinya berlatih di sini. Dewa Liu membawa si Hao menembus dinding spiritual dan dia jatuh ke alam dewa kehampaan. Si Hao melihat banyak orang juga berada di alam ini untuk berlatih. Si Hao melihat harta tulang tertanam di dalam batu. Dia mencoba mengambilnya. Di tempat itu juga ada dua orang kakek-kakek sedang berjalan sambil mengobrol. Kakek pertama merasa dia seperti melupakan sesuatu, dan kakek yang kedua ingin menghasilkan lebih banyak uang karena mereka tidak bisa pergi dari tempat ini. Saat mereka sedang bergurau, mereka melihat orang lain yang sedang berkumpul. Mereka bergabung dengan kerumunan melihat si Hao dengan gigih berusaha menggali harta tulang. Banyak orang meminta si Hao menyimpan energinya dan berhenti menggali. Kakek pertama mengatakan kakek kedua akan memberinya banyak uang jika dia berhasil menggali. Si Hao justru bertanya apa itu uang. Kedua kakek tertawa dan kakek kedua mengatakan uang adalah hal yang sangat baik. Kakek kedua juga memberitahu
harus memecahkan rekor tertentu dari catatan rekor alam kehampaan agar dia bisa mengambil harta tulang itu. Si Hao berterima kasih dan memanggil kakek pertama kakek burung dan kakek kedua kakek uang. 老爷，谢谢金币大爷。什么你也是你自己化成的吗？ Si Hao menggunakan kecepatan dan memukul batu di tempat harta tulang itu berada. Batu itu retak dan harta tulang terbang keluar. Salah satu pemuda mengambilnya. Si Hao memukul orang itu dan mengambil harta tulangnya dan menyuruh pemuda itu jika ingin harta tulang ambil sendiri. Pemuda itu mengatakan si Hao berani melawannya. Dia berasal dari 4 keluarga besar. Si Hao mengancamnya ingin memukulnya lagi dan pemuda itu pergi. 到了吧？ Kedua kakek heran si Hao masih muda tapi sudah memecahkan rekor dan kakek uang mengatakan ingin menukar banyak uang dengan harta tulang. Si Hao menolaknya dan tiba-tiba muncul sebuah prasasti. 我什么时候跟你们约定了？ Kakek burung mengatakan alam dewa kehampaan tahu si Hao memecahkan rekor dan diumumkan ke dunia. Dia memberitahu untuk menyempurnakan rekor, si Hao harus menulis informasi yang ingin disampaikan. Si Hao menanyakan pesan apa. Kakek burung mengatakan tulis apa yang si Hao suka. Si Hao menulis aku suka minum susu hewan untuk menerobos jalan Tao. Jian Yuan Si Baugu. Semua orang tertawa. Si Hao bertanya bukankah hanya menulis sembarangan dan apakah bisa diubah? Semua orang menjawab tidak bisa. 爱啥写啥吗？爱吗？ Si Hao mendengar orang lain membandingkannya dengan Si Yi yang merupakan seorang jenius langka dalam 1000 tahun. Si Hao terlihat kesal dan menanyakan keberadaan Raja Binatang Kepala 10. Semua orang kembali tertawa mendengarnya. Kakek burung menjawab, saat ini sulit untuk menemukan Raja Binatang Kepala 10, tapi ada sebuah rekor yang bisa si Hao coba. Saat itu, Si Yi mengandalkan kekuatan fisik melompat ke gunung berapi dalam satu langkah, dan sejauh ini tidak ada yang bisa memecahkan rekor. Si Hao meminta kedua kakek menunjukkan jalan. 这项记录日不跃上了那座仙石一锦屏 金币大爷，劳驾您。 Saat mereka berjalan, kedua kakek memuji kehebatan si Hao. Mereka dihalangi oleh sekelompok orang yang berasal dari keempat keluarga besar karena si Hao sebelumnya memukul anggota keluarganya. Ketua dari kelompok itu meminta si Hao bersujud dan menyerahkan harta tulang. Dia memberi perumpamaan dengan jangan menolak meminum anggur enak. Si Hao menjawab dia tidak suka anggur, hanya suka susu hewan. 敬酒不吃吃饭。 爱吃瘦奶。 Merasa dipermainkan, dia meminta bawahannya menangkap si Hao. Si Hao mengalahkan mereka dengan mudah. Ketua itu menyerang si Hao menggunakan harta bulu yang merupakan harta warisan kuno. Si Hao mengalahkan sang ketua dan mengambil semua bulu itu menjadi miliknya. 谢谢啦！我的都是我的啦！一群废物！ 谢谢你的保。 Dan muncul prasasti memberitahu si Hao melakukan terobosan terbanyak. Semua orang menanyakan dari mana asal si Hao dan mengatakan dia sangat kuat, tapi masih ada yang membandingkannya dengan Si Yi. 这小子什么来头？刮目相看。我看这架势， Di gunung berapi kembar, si Hao bosan menunggu orang yang akan menjadi saksi. Dia memecahkan rekor sampai ke puncak gunung berapi. Kakek burung meminta si Hao bersabar. Puncak gunung tingginya 3000 meter dan semua orang tidak seperti Si Yi yang bisa mendaki dengan mudah. Si Hao kesal mendengar nama Si Yi. 你栽好了，马上 Muncul Dewi Perang dari Akademi Sulu dan menanyakan orang yang suka minum susu. Si Hao melihatnya dan Dewi Perang mengatakan si Hao ingin memecahkan rekor Si Yi. Si Hao menjawab dia akan memecahkan satu persatu, menghancurkan semuanya. Sang Dewi mengatakan jika si Hao bisa melakukannya, dia akan mengundang si Hao bergabung dengan Akademi Sulu.
一项一项的破，他的记录很难破吗？若你真能做到， Saat waktunya melompati puncak gunung, banyak orang masih tidak percaya dengan kemampuannya dan mengatakan dia hanya membual. 看这熊孩子，觉得自己天赋异禀呢。 Si Hao melompat dan berhasil sampai ke puncak tertinggi, dia kembali melompat turun. 九线谁能打过？还想打破师兄的小骗子，费这么大劲儿干嘛？什么？我到了！这里太热，下去了。 Prasasti muncul memberitahu si Hao mendaki gunung tertinggi dari rekor yang ada. Semua orang heran karena si Hao mencatat rekor seperti dewa, berhasil memecahkan 3 rekor dalam 1 hari. 还的熊孩子，人家破了3个记录。 Dan banyak orang mendatangi si Hao memintanya bergabung dengan mereka, bahkan Dewi Perang tidak ketinggalan. 欢迎你，兄弟。 Si Hao kesal, dia berbalik ke Prasasti dan mengatakan, apakah tidak ada hadiah? Dia telah memecahkan rekor. Dia akan mengambilnya sendiri jika tidak diberikan. 我不挑剔， Si Hao memukul Prasasti dan diberi peringatan. Si Hao akan dikeluarkan dari alam dewa kehampaan selama 2 tahun. Si Hao akan dikeluarkan dari alam dewa kehampaan selama 2 tahun, dan Dewi Perang tersenyum melihatnya. 虚神界2年。 Teman-teman, ini adalah part ke-7 dari alur cerita film Perfect World. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.